Tiba-tiba gue ada di satu kamar yang panas. Berapa orang? Yang penuh dengan belasan orang. Belasan orang di satu Di sel? satu sel. Dan gue liat kayak gini, ya Allah ya. Kenapa? Gue liat tembok ya, di depan gue tuh besi jeruji. Aduh ya, gue di situ nangis. Gue mau diri pada waktu itu ya. Gue ngalamin juga saat itu, gue pengen ngabisin hidup gue. Gue menganggap, aduh buat apa gue hidup, gue gak berguna. Gak enak. Tunggu, ya. 18 orang di sel? Iya. Tidurnya gimana tuh? Udah duduk aja. Duduk? Ya Allah ya, begini ya. Gini aja. Kita sudah tidak ada masa, makanya tiba-tiba kok ada orang di luar sana yang bukan saudaranya, bahkan bukan si korbannya sendiri, dia berteriak-teriak seolah-olah saya itu belum menebus dosa itu. Mumpung aku masih hidup, masih ada di dunia ya. Saya dengan kerendahan hati saya kepengen banget. Tolong kalau misalkan ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada saya, tolong disampaikan. Dan saya adalah manusia yang paling tercela, paling hina, berlumur dosa. Aduh, insya Allah. 3, 2, 1, close the gorden. Wow. Bukan close the door. Wow. Karena pintunya jauh. Oke. Iya. Tadi saya kan imitasinya KW. Ya. Siapa bilang KW? Ini justru ini pencetus program reality. Uya. Aku termasuk orang yang sering banget diundang program-programnya beliau, dan beliau programnya sukses semua. Dari mulai yang hipnotis, ya kan? Iya. Dari mulai Cintaku Ya, si cinta yang suka bisa baca-baca Pikiran. masa depan sulap, gue. Iya, Tiba-tiba gue tadi gitu. ketemu sama Cinta loh ya. Terus habis itu Nino. Gila Habis Nino ya. si kepo ke rumah lo. Hebat. Habis itu lo ketangkap polisi. Ya, dunia. Ini kesempatan banget ya buat gue ada di podcastnya Uya gitu. Iya. Dan gue juga ya seperti ya mungkin tingkah laku gue ya. Terus apa yang mungkin gerak-gerik gue yang gue lakukan selama ini mungkin banyak orang-orang yang nggak suka sama gue, ya kan? Tapi lo sadar akan itu? Gue sadar banget ya. Sadar. Oke, sekarang gue tanya dulu. Pertanyaan gue pertama adalah, Oke. lo merasa yang lo lakukan kemarin sampai lo masuk ke penjara itu salah nggak? Salah lah ya. Lo Salah. merasa emang lo pantas untuk di penjara? Salah. Makanya ya, Iya. kenapa gue bilang gue mengaku salah? Iya. Gue dari awal ketangkep polisi, tanya sama polisinya, gue nggak pernah mempersulit. Lo ngaku langsung? Langsung ngaku. Kan padahal lo bisa aja berbohong. Itu. Bener kan? Bener. Kan nggak ada bukti gitu. Bener. Tapi Ya. lo apa yang membuat lo akhirnya ngaku iya gue salah? Karena gue salah. Ya gue tahu apa yang mereka ingin pertanyakan Oke, gitu. lo dipanggil. Dan gue sebagai orang sebagai warga negara yang baik dan pertama gue ingin berusaha bertanggung jawab terhadap apa yang gue lakukan. Oke, lo datang. Dan dalam pikiran gue lebih baik menebus dosa gue di dunia. Oke. Gitu ya. Dan pada saat itu lo ditanya, Tanya langsung mengaku, nggak mengelak. nggak mengelak. Walaupun Tanya polisinya. Walaupun biasa kalau lo pakai pengacara kan bisa bilang lo udah nggak usah ngomong gitu kan. Itu ya. Ini bagus loh. Berarti lo ngaku langsung. Langsung ngaku ya. Oke. Udah. Walaupun lo tahu resikonya apa. Gue tahu resikonya. Oke. Dan gue harus bertanggung jawab apa yang gue lakukan itu ya. Jadi lo tahu itu lo salah ya. Itu gue salah. Oke. Lo merasa berdosa nggak pada saat itu? Berdosa banget. Berdosa ya. Dan gue udah lega ketika gue sudah sudah mengakui di hadapan polisi, mengakui di hadapan jaksa di hadapan di hadapan hakim gitu loh. Artinya udah nggak ada lagi yang gue tutupin. Oke. Itu ya. Pada saat lo didampingi pengacara kan? Dampingin. Pengacara lo pada saat itu bilang apa? Ya sama, karena memang seharusnya memang seperti itu. Lo yang Kita kooperatif, Oke, artinya kooperatif gitu kan. Jadi ya karena ya gue berusaha ingin menjadi manusia yang nggak pernah punya masalah sama siapa-siapa, ya kan. Nggak kepengen gue punya dosa sama siapa-siapa, dan gue nggak kepengen punya problem sama siapapun gitu. Mau orang yang gue kenal ataupun orang yang nggak gue kenal, itu prinsip dalam hidup. Karena gue pengen hidup damai. Jadi pada saat ada orang ada orang ingin menunjukkan kesalahan gue,
Kalau memang gue salah, gue akan mengakui gue salah. Oke, itu Beda halnya fitnah ya, Wak. Oh iya, gitu. kalau fitnah lo pasti akan Gue akan memberitahukan juga bahwa itu adalah fitnah. lu sampai kapanpun lo akan perjuangkan kok. Itu fitnah. Walaupun lo dihajar orang, Iya. kalau itu nggak benar lo akan. Nggak, gue akan perjuangkan. Artinya kalau ini kemarin lo emang lo benar melakukan kesalahan itu lo akuin. Gue udah Oke, akuin. iya, dan gitu itu loh. emang lo akuin kan ya. Dan itu gue udah akuin gitu Oke. loh ya. Lo di penjara kan berapa lama? Gue cukup lama ya. Ada 5 tahun? Ya Allah ya. Berapa? 8 tahun. 8 tahun. Masya Allah. Pantas nggak menurut lo? Pantas. Pantas. Ini keren lo. Pantas. Kan ada orang yang keluar dari penjara harusnya gua nggak segini gitu, tapi lo terima itu. Gue terima ya. Dan itu kalau nggak salah nih, kalau seingat gue ya kita Dan flashback. gue menerima itu supaya apa? Supaya dia yang merasa, ya dia yang menjadi korban gue, dia puas. Iya. Gitu loh. Artinya gue kepengen ini yang gue lakukan terhadap lo. Dan lu mudah-mudahan lu ikhlas menerima hukuman yang sudah diberikan ke gua. Oke. Dan akhirnya dia sudah menerima. Jadi kalau ada orang yang bilang masih belum terima, terus gimana itu semuanya itu tidak benar. Oke. Itu doang yang pengen gua klarifikasiin. Oke, lo udah berusaha untuk minta maaf sama orang? Sudah, Apa yang lo katakan? sudah ya kan di pengadilan saya minta maaf. Bahkan hakim pun ngomong. Iya. Saiful Jamil, apakah Anda menyesal? Saya menyesal, Yang Mulia. Gitu kan. Oke. Terus gue disuruh minta maaf juga sama korban gue itu. Gitu. Dan gue sudah minta maaf. Oke. Kita sudah selesai semua gitu. Udah ibaratnya sudah tidak ada guratan lagi. Dan lo lebih lega Udah setelah menjalani hukuman? aduh, ya gue lega banget ya. Nggak ada sama sekali Ketimbang gue kabur. Iya. Ya kan, gue membela diri. Gue yang namanya ibaratnya gue bisa aja dong ya, gue kayak gimana gitu kan. Tapi alhamdulillah gue merasa lega, makanya tiba-tiba ada selentingan yang mereka masih orang di luar dari si korban ini berteriak-teriak. Iya. Ya kan, maksudnya ini kok kenapa? Aku bingung gitu loh, maksudnya salahku apa lagi sih? Coba jelasin gitu dong. Oke. Maksudnya kalau memang ada orang yang masih kepengen gue dihujat atau gimana, please jelaskan kenapa gue harus dihujat. Gue akan terima kalau memang itu memang benar. Kan udah jalanin. Dan kami berdua sudah saling memaafkan lo ya. Oke. Udah ketemu tuh. Udah saling memaafkan itu sudah 6 tahun yang lalu ya. Dan ada yang lo ingin sampaikan nggak? Oke. Mumpung aku masih hidup, masih ada di dunia ya. Saya dengan kerendahan hati saya kepengen banget. Tolong kalau misalkan ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada saya, tolong disampaikan. Melalui IG aku juga boleh, Saiful Jamil. Apa yang harus saya lakukan biar dosa-dosa saya itu bisa ditebus atau terbayarkan untuk kalian. Itu saya rela banget. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Karena buat saya ya pokoknya saya nggak mau selama hidup ini ada masalah, apalagi ada berkaitan dengan ribut sana ribut sini. Nanti bukan apa-apa gitu loh. Kayaknya hidup nggak tenang ya. Tapi kalau kita di sana banyak saudara, gitu kan. Makanya saya sama si korban ini saya sudah baikan. Kita sudah saling memaafkan. Oke. Kita sudah tidak ada masalah, makanya tiba-tiba kok ada orang di luar sana yang bukan saudaranya, bahkan bukan si korbannya sendiri, dia berteriak-teriak seolah-olah saya itu belum menebus dosa itu. Ya udah, itu resiko sih, karena kita kan tinggal di masyarakat yang ibaratnya pasti semua orang ada punya persepsi masing-masing. Iya, makanya saya minta Itu tolong adalah- dijelaskan itu Iya, persepsi iya. apa lagi gitu loh yang mesti saya. Pernah nggak ngomong langsung sama orangnya? Saya udah sering gitu loh. Jadi mereka tuh yang sok tahu, oh ini masih mental gini. Sekarang begini, kasus kami ini berbeda dengan kasus-kasus yang lain. Karena kan tingkatannya macam-macam kan. Kalau yang kasus yang menimpa kepada kami, ibaratnya penyelesaian memang sudah selesai ya gitu ya. Jadi tingkat traumanya itu tuh insya Allah sih kayaknya memang sudah selesai traumanya. Terbukti apa? Karena dia sudah berumah tangga. Udah pernah tahu? Kita udah berkomunikasi.
Oke. Gitu. Makanya Oke. saya Ya, itu kan kepengen orang nggak tahu. Makanya saya kepengen deh nanti kita duduk bareng Iya. Boleh lah nanti Iya. di podcast lo Ya lah. kalau perlu orangnya biar kalau nggak mau Ya, identifikasinya dia kalau mungkin kita blur atau pakai topeng gitu. kita sudah pernah ngobrol bareng sama iya. keluarganya. Oke. Dan dia sudah punya keluarga kecil. Oh. Dia sudah menikah ya, Iya. udah punya anak gitu. Dan orang kita udah saling memaafkan kok. Gimana sih kalau orang udah saling memaafkan artinya udah nggak ada masalah dong ya. Oke. Gitu. Jadi maksudnya ini apalagi yang mau diributkan gitu loh. Saya bingung ya. Tapi ya itu kan biar gimana. Tapi gue karena itu tetap resiko lo. Iya, gue resiko. Atas Itu apa resiko. yang lo lakukan, pas semua perbuatan Betul. pasti ada resikonya. Betul. Ada sebab, ada akibat. Betul. Kan? Nah, makanya melalui podcast lo, Iya. gue kepengen mereka nih yang merasa Masih belum puas. gemes ya, masih gemes dan nggak puas dengan kasus goyang ini, ayolah kita ketemu lah. Ngomong ya. Kita Dan lo ngobrol. terima apapun yang Dan gue mereka akan katakan. terima gitu loh. Pertanyaan Bang Ipul, Oke. jawab dengan jujur. Oke. Menurut lo, Oke. yang lo lakukan ini, sorry gue menanya ya. Oke. Ini adalah kejahatan besar apa tidak? Besar dong ya. Kejahatan besar. Iyalah. Lo sadar itu? Dan gue sangat menyadari, makanya gue menyerahkan diri Oke. kepada polisi. Bang Ipul, gue sedikit flashback ya. Oke. Kalau gitu, waktu itu kan lo sempat kena kasus lanjutan, penyuapan. Iya. Gitu kan, dan lo akhirnya harus dihukum tambah lagi. Tambah lagi. Tambah lagi. Dulu apa sih terlintas apa sih waktu akhirnya gue mesti nyuap gitu? Itu apa ya? Ya gue nggak mau gini lah. Ya biasa dapat bisik-bisikan setan. Bisikan setan. Ya itulah. Setan Gue nggak mau dibisikin. jelasin lah. Iya. Pokoknya udah bisikan setan lah, gitu kan. Terus ketahuan. Ya ketahuan lah. Ketahuan. Tapi nyuapnya sempat hampir berhasil nggak? Udah berhasil. Jadi kalau Yang disuap kena hukuman juga waktu itu. kena. Kena semua, Kena ya? semuanya. Gue kena, abang gue kena, gitu. Ya pokoknya yang jelas yang kita lakukan itu semuanya salah lah. Oke, yang disuap juga Pokoknya kena juga. nggak boleh ya guys, nih melalui podcastnya Uya. pelajaran. Kalau kalian ada masalah, jangan pernah suap penyuap. Ternyata di Al-Quran juga nggak boleh. Iya, Pokoknya semua yang gue lakukan tuh semuanya melanggar Al-Quran. Oke, salah ya. Padahal Itu lo, salah semua. Dan padahal lo agamis lo yang ya bukan Allah. orangnya. mungkin lo negor gitu loh, oke. ya kan, supaya gue lebih mulus lagi. Lu nyuapnya berapa, Cik? Rahasia ya. Iya. Cuman Gara-gara segitu. gara-gara itu. Lu di penjara Gue jadi- kenapa bilang cuman karena dulu duit gue banyak. Oke. Sekarang duit gue nggak ada. Oke, lo sampai jual rumah kan? Rumah lo yang di Kelapa Gading itu udah hilang tuh. Aduh ya. Ya Allah ya. Dunia gitu ya. Iya. Gila ya. Enggak. Dunia tuh orang berputar. Iya. Nah, dulu gue tiap hari di TV. Program gue tuh Senin sampai Minggu, satu hari ada 3 program. Berarti gue pagi ada, siang ada, sore malam. Sampai nggak tidur ya. Sekarang gue di TV lagi nyantai lagi, nggak ada apa-apa. Tapi di luar TV gila loh. Keren banget podcast lu naik semua. Iya. Sama aja, cuma bedanya lu jauh lebih santai. Nah, itu yang lebih. Waktu lu yang menentukan sendiri. Itu. Sudah lupakan saja semua rasa yang ada antara kau dan aku. Memanglah sudah tiada rasa. Oke. Ya. Masih inget lagu gue tuh. Siapa yang nggak ingat Uya Kuya? Orang kita sama-sama berjalan begitu. Aduh, Bang Gitu. Ipul. Pokoknya yang jelas gini sekali Iya, lagi iya. buat teman-teman yang Iya, nonton iya. podcastnya Uya, Bang Ipul sekali lagi minta maaf. Ya, saya ini manusia yang banyak kekurangan, banyak kesalahan, jadi mohon dimaafkan. Apalagi juga ini bulan Ramadan ya. Iya. Ini momen yang bagus juga ya. Iya, Jadi kalau iya. ada teman-teman penonton di rumah yang masih kesel sama Bang Ipul, dan saya adalah manusia yang paling tercela, paling hina, berlumur dosa. Aduh, insya Allah dah. Banyak kekurangan dah. Tolong saya minta dibimbing, ya diberitahu, dikasih tahu. Dan saya termasuk orang yang mau mendengarkan kok ya. Kalau ada orang kasih nasihat ini, buat saya nasihat itu mahal. Tapi gue setuju kan. Setuju apa yang lo lakukan. Misalnya gini, soalnya sekarang banyak orang yang ibaratnya kayak melakukan satu kesalahan, tapi gimana pun di depan umum atau di mata masyarakat dia masih melakukan sedikit pembenaran. Tapi gue gini, tapi lo yang lo lakukan sekarang enggak. Amin ya Allah. Lo sempet rame lagi. Iya. Semua TV nyekal lo. Ada yang TV undang lo langsung dihujat rame-rame. Menurut lo, kenapa itu terjadi? Mungkin kalau dari menurut pandangan gue, ya pandangan gue pribadi gitu, tidak ada yang salah. Lo
Menurut pandangan gue ya. Mendapatkan Bukan karena itu, maksudnya. karena gini. Ini kan pandangan gue ya. Karena pertama mungkin ini adalah kegembiraan keluarga gitu loh ya. Iya, padahal saat itu ada euforia. Iya, menyambut adiknya, Iya. pacarnya keluar dari penjara, Iya. pengennya dibahagiain gitu. Ya kan? Ternyata saya lupa. Saya lupa memikirkan pandangan orang lain. Iya. Itu yang belum lupa saya pikirkan. Iya, lo nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Demi Allah saya nggak kepikiran. Jadi itu ada satu kesalahan. Ini adalah kesalahan gue. Dan gue minta maaf. Aku minta maaf kalau memang ternyata apa yang kami lakukan pada saat penyambutan kami dianggap berlebihan. Memang iya. Iya. Saya minta maaf. Saya minta apa namanya? Ya pokoknya minta maaf bahwa kalau saya dianggap salah, memang saya minta mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allah memaafkan umatnya. Kalau selama itu kita sungguh-sungguh. Amin, insya Allah ya. Harus sekali lagi ya. Iya. Kita ini memang hidup kan berdampingan ya. Kadang-kadang apa yang menurut kita enggak ternyata menurut penonton salah. Iya, yang apa kita jadi persepsi kita itu benar belum tentu itu benar buat orang lain. Betul, makanya sekarang dengan kejadian ini gue memang benar-benar super hati-hati. Gue harus memikirkan yang orang lain banyak dulu baru ke gue. Itu pelajaran penting. Pelajaran banget ya. Benar. Itu ilmu. Ini ilmu yang sangat berharga buat gue karena seperti lagi gue bilang ya, gue nggak pengen yang namanya menyakiti hati orang lain. Gue sama mantan istri aja baik ya. DP ya. Sama Dewi, ya kan? Buat gue kalau kita banyak-banyak punya saudara, punya teman, tidak punya musuh itu akan membawa berkah, bawa rezeki. Iyalah, gue juga sekarang gini, gue di umur gue yang udah 40 lebih ini, gue sekarang lebih. Nggak kelihatan 40 berapa sekarang? 47. Ih kayak 46,5 lo ya. Setengah tahun doang itu bedanya. Lo berapa sekarang umurnya? 42. Ih, nggak kelihatan lu. Kayak berapa? Kayak 50. Sebel lo. Tua banget gua ya. Bercanda. Makanya kan Bercanda. Enggak, lu awet muda lo. No, ya. Kita kan ibaratnya udah bawa umur lah. Iyalah. Ya Iyalah kan sekarang ibaratnya ngapain nyari musuh? Makanya makanya gini. Oke kalau sangat mumpung gua masih hidup, ya maka tolong kalau ada yang merasa tersakiti, saya minta maaf. Ya, dan sekali lagi penjelasan dari saya bahwa saya dengan keluarga korban, dengan korban sendiri kita sudah baik. Iya. Please jangan diungkit-ungkit lagi karena kita sudah baik. Kalau misalkan kami masih ada masalah, itu pasti di pengadilan kita akan ada banding. Ya kan? Akan ada sesuatu yang tidak ditemukan. Iya. Dia sudah lihat vonisnya dan dia sudah menerima. Menyesal? Menyesal banget. Akan mengulangi lagi mungkin? Tidak lah ya. Jangan. Parah. Jangan sampai. Oh iya, oke jangan. Iya, pelajaran dong. Ini pelajaran. Pokoknya gini, pelajaran Ini buat pelajaran semuanya. buat semua Buat juga. semuanya lah. Buat semua Pokoknya kita hidup damai, jangan saling menyakiti. Kalau kita ada merasa menyakiti, gak ada salahnya kita minta maaf. Gitu. Saya termasuk orang yang banyak dosa. Kalau saya ada sedikit salah, saya langsung buru-buru minta maaf. Mumpung masih hidup. Kalau udah mati, udah susah ya. Nembusnya, gue lebih baik bener, demi Allah, gue lebih baik nembus dosa gue di dunia. Makanya gue ngaku ke polisi. Ada pesan mungkin buat? Pokoknya jangan melakukan hal-hal yang buruk apa yang saya lakukan. Seperti apa yang saya lakukan. Pokoknya kejahatan-kejahatan apapun, mau sekecil apapun, jangan pernah dilakukan. Karena semua itu akan beresiko. Oke, tuh pelajaran guys ya. Ya, pokoknya buat siapapun. Tapi kalau sudah yang udah terlanjur mungkin tertangkap, ya kan? Iya. Nikmati prosesnya. Iya. Ya kan? Iya. Kita akui kesalahan kita. Kita bersyukur kita ditegur sama Allah di dunia. Oke. Coba kalau di akhirat udah nggak ada ampunan lagi. Benar. Gitu loh. Semua nanya Bang Ipul. Pertama kali akhirnya dulu melalui proses itu masuk penjara, sempat depresi, drop. Parah ya. Kalau flashback lagi ya. Apa sih yang sempat terjadi? Aduh, gue hampir mau diri ya. Gimana? Di kantor polisi itu. Pada saat apa? Pada saat gue pas mau dijeblosin ke penjara. Yang penjara mana nih? Penjara di Polsek. Oh, yang pertama kali berarti? Pertama kali ya. Aduh ya, itu ya Allah ya. Seperti kayak dunia tuh ngeginin gue loh. Oke, dari lo dunia nyempitin gue. Di dunia artis. Dunia artis bergelimpangan harta, akan mobil ber-AC, kamar ber-AC. Tiba-tiba gue ada di satu kamar yang panas. Berapa orang? Yang penuh dengan belasan orang. Belasan orang di satu sel? Di satu sel. Dan gue liat kayak gini, Allah ya. Kenapa?
gue lihat tembok ya, di depan gue tuh besi jeruji. Aduh ya, gue di situ nangis. Gue mau bunuh diri pada waktu itu ya. Ya Allah ya, Masya Allah. Apa dengan cara apa? Gue nangis, nggak tahu pokoknya. Makanya gue heran kok di situ orang pada pakai celana pendek. Nggak boleh pakai celana panjang ya. Takut nanti buat ngegelantung di situ. Oh itu. Dan bener, gue ngalamin juga saat itu, gue pengen ngabisin hidup gue. Gue menganggap, aduh buat apa gue hidup, gue nggak berguna. Gue udah, pokoknya udah putus asa deh ya. Ya Allah ya, Masya Allah ya, terus, makan gak enak ya. Gak enak? Itu padahal, aduh ya. Makan gak enak, minum gak enak, tidur gak enak. Tunggu, ya. 18 orang di sel? Iya. Tidurnya gimana tuh? Udah duduk aja. Duduk? Ya Allah ya, begini ya. Begini aja. Lo nangis pada saat itu? Gue nangis ya, dan gue dapet di bagian mana tuh nggak? Deket depan pintu, pintu masuk. Itu lapak gue di situ. Saking sempitnya ya. Dibully nggak sama ini yang lain apa? Masya Allah ya. Napi-napi yang lain yang lebih duluan masuk? Alhamdulillah sih ya, alhamdulillahnya mereka tuh sama gue begitu gue masuk, mereka ya Allah baik banget ya. Iya. Cuman gue merasa ya Allah kok mereka masih baik sama gue gitu loh. Padahal kan gue udah banyak dosa, gue melakukan kesalahan, kok mereka masih baik sama gue. Gue malah ditenangin sama mereka di dalam. Bang Ipul sabar. Gue dikasih minum, Bang Ipul minum, ya Allah ya, bener-bener ya, Masya Allah. Tadinya lo pikir bahwa di situ akan gue akan dibully. Iya. Dan rata-rata ya orang-orang yang masuk tuh biasanya tuh tahu sendirilah, ya kan, pasti ada dikerjain lama ini. Kalau gue sih alhamdulillah ya, Masya Allah, mereka masih baik sama gue. Gue padahal dalam hati gue, ya Allah, gue bakal kena ini, kena itu karena dosa gue gitu ya. Tapi ternyata begitu pas gue di dalamnya ya, itu yang gue takut itu nggak ada terjadi. Masya Allah, gue merasa bersyukur ya. Bersyukur banget bener-bener. Tuhan berarti masih baik sama masih baik banget sama gue. Sampai detik ini gue aja bisa berhadapan sama lo aja tuh, Allah masih baik sama gue. Iya. Dan gini Bang Ipul, ya, Bang Ipul sekarang sudah ada kembali lagi di lingkungan masyarakat. Siap. Oke. Dulu di penjara 8 tahun ya berarti ya? Iya, 8 tahun dikurangin remisi jadi 5 tahun 7 bulan. Oke. Waktu pada saat itu kejadian, yang lebih Bang Ipul rasakan malu, sedih, marah, kecewa? Atau semuanya ya, malu, sedih, kecewa, marah, semua apa. Kecewa sama siapa? Kecewa pada diri gue lah ya. Oke. Tapi gue harus bicara sendiri sama diri sendiri gue ya. Lu harus bertanggung jawab. Bisa aja kan yang lu bilang tadi, gue mengelak, kan? Ya kan, gue membela diri. Tapi nggak tahu kenapa hati gue mengatakan, iya, saya melakukannya, gitu. Good. Sekarang lo dicekal sama TV. TV yang manggil lo pasti akan dihujat. Pada saat itu ya. Masalah nggak buat lo? Kalau menurut gue ya, terus terang ya, nggak masalah ya. Gak apa-apa. Gue misalkan gue masih dicekal, gue menganggap itu adalah risiko gue. Yang harus gue hadapi, yang harus gue terima. Ya udah. Siapa tahu ya memang ini adalah cara Allah menggugurkan dosa gue, melatih gue lagi supaya ya harus menerima. Kita harus menerima dong ya. Gitu. Tapi ya tetap gue harus sebagai manusia, gue tetap harus berusaha, ya kan? Apa yang gue bisa gitu. Lakukan yang positif. Yang terbaik. Seperti Uya Kuya ini, tetap berdiri di kakinya yang kuat gitu loh. Dan ya makanya saya minta doanya juga dari Uya. Iya dong, kita harus saling mendoakan dong. Dari teman-teman, saya butuh doanya aja gitu. Supaya ya Allah kasih kemudahan-kemudahan lah. Tapi gue kenal lo dari dulu. Lo udah banyak berubah, Bang Ipul. Oh iya? Banyak berubah. Kok bisa? Nggak tahu. lebih tenang. Amin. Dan lebih subur. Masya Allah. Artinya kan bahagia dong. Iya. Alhamdulillah bahagia ya. Iya, setelah gue mengakui itu semua, itu lega ya. Nggak ada diumpetin gitu loh. Kayak orang plong gimana sih? Iya.
Lo sekarang udah lama gak ketemu gue, apa? Coba gue pengen balik nanya. Oke. Lo lihat gue. Gue lihat lo tuh kayaknya makin makmur. Ya. Makmur, Terus, apa perut gue? Oh, cuman memang badan agak gede ya. Iya, agak iya. gede. Itu lambang dari kesuburan dan Iya. kesuksesan. Iya. Dan muka lu gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja mah apa? Demak-demak. Enggak, no. Emang karakter emang begitu. Gitu kan. Lu dengan stylenya Iya. lo. Dan gua lihat lu orang yang penuh dengan progres ke depannya gitu. Jadi lo orang yang selalu mengikuti perkembangan. Keren banget gitu loh. Dan lo akan selalu jadi bos. Nah, gitu ya. Ya. Gue emang suka jadi. Dan hebat Iya, loh. Dari mulai lu, bini lu, anak lu semua jadi artis. Nyesal juga kan lo? Kenapa? Kenapa nggak punya nomor 3? Oh gitu ya. Tapi anak gue ntar udah mau kuliah. Oh, nanti aja Tahun ini mudah-mudahan udah ke nanti, Amerika nanti dia kalau tahun kan ini. Amerika nanti berubah tahun siapa tahu cucunya jadi. siapa artis. cucu ya? Iya dong, udah disiapin Iya, nanti cucu emas. Punya pacar nggak sekarang? Jangan dijelasin dulu lah di sini lah. Jangan dijelasin dulu. Gitu ya. Oke Bang Ipul, thank you ngobrol-ngobrolnya. Ya. Makasih ya. Ya mudah-mudahan apa yang lo katakan tadi bisa jadi pelajaran buat semua. Harus. Iya kan? Pokoknya buat teman-teman di luar sana, Iya. jangan melakukan kejahatan jenis apapun. Ya, termasuk apa yang lo lakukan Apa pada yang saat itu. ya contohnya apa yang gue lakukan. Iya. Pokoknya hindarilah. Pokoknya kita harus saling saling menyayangi. Oh iya, iya dong. Ya kan, tidak boleh saling menyakiti. Ya, kita hidup berdamai, ya kan. Kalau ada masalah, kalau bisa diselesaikan langsung. Oke. Seperti itu. Dan Bang Ipul, gue juga sebagai teman lo, biar bagaimanapun walaupun gue teman lo, gue juga tetap berpendapat bahwa yang lo lakukan itu adalah salah. Thank you ya. Makasih banyak, makasih banyak. Salah besar, besar. Besar. Tapi biar bagaimanapun, lo udah menebus itu, dan gue sebagai teman sekarang juga tetap akan jadi teman lo. Gue tidak akan menjauhi lo. Thank you ya. Ya. Thank you. Lo pernah merasa dijauhi oleh teman-teman artis yang lain? Pernah Ada sampai sekarang? ada. Ada. Iya. Gak usah kita sebut lah. Nggak usah sebut. Ya, ya udah. Kita Dan tahu gue harus mengakui itu ada konsekuensi dari apa yang gue lakukan. karena gini, gue aja ngerasa kalau gue tidak melakukan kesalahan aja, teman-teman gue, teman-teman artis gue juga ada yang ngomongin gue nggak bener di belakang. Serius? Nggak ada, apalagi lo melakukan kesalahan. Tapi udah, kita nggak usah peduli. Ya, intinya adalah semakin kita tua, kita makin pertemanan kita makin sedikit, tapi kita tahu teman yang berkualitas itu mana. Dan kalau lo ada perlu apa-apa sama gue, ngomong sama gue. Kalau gue ada butuh sama lo juga pasti Siap ya. butuh Siap. bantuan. Kira-kira That's what's friend are for. kira-kira ada apartemen yang mungkin mau dibuang gitu. Kalau butuh bantuan itu sih nggak bisa ya. Oh, nggak bisa Ya, tapi kalau disewa gue sewain, gue ada. Ya, kan duitnya belum lu bantuan sih bantuan, tapi jangan minta lo apartemen sama gua. Emang lu simpanan gua? Salah ngomong gua. Ya udah guys, ya kita udahin aja nih daripada apartemen gua satu diminta ya kan. Oh iya. Orang gua ke apartemen kredit aja masih banyak nih. Tolong dong ya. Gua lagi nggak ada program TV, malah cicilan banyak, sewa dong. Iya. Guys, sudah guys. Tapi jawanya cicil boleh nggak sih? Ya? 2 tahun sekali lah gitu bayar. Boleh lah ya. sekali. Iya. Atau pas gua ada duit baru gua bayar. Tapi jangan diusir ya. Oh, udah penuh, apartemen gua udah penuh. Ya, lu gimana sih? Ayo, Ya. sosmednya apa aja? Saiful Jamil Real untuk Instagram dan Iya. juga TikTok aku. Terus YouTube? channel YouTube aku Saiful Jamil Official. Ya, Iya. pokoknya doain Bang Ipul bisa sehat, bisa bahagia dunia akhirat. Amin. Itu paling Amin. utama. Doa Dan gue kita juga buat semua. doain untuk Uya dan juga penontonnya Uya Kuya makmur. Amin ya Allah, amin. Makmur semuanya, pokoknya nggak ada yang susah. Sehat semua ya. Dan sekali lagi Bang Ipul minta maaf kalau ada salah-salah, mohon dimaafkan mumpung mendekati mumpung hari ini bulan suci Ramadan Iya. dan juga akan mendekati Idul Fitri. Amin. Mohon dimaafkan pokoknya please dari hati yang lubuk hati yang paling dalam, beribet ya. Kalau masih ada yang sakit hati sama Bang Ipul, Ngomong ya. Dimaafkan sebesar dan tolong ngomong dan disampaikan langsung. Apa ya? Terima kasih. Makasih ya. Thank you banyak Bang Ipul, sehat selalu. Sukses Ya. buat Uya Kuya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.